Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya. Dan pada pertemuan ini, saya kembali mendapat tugas dari Pak Guru untuk mempresentasikan tentang perubahan wujud benda. Sebagaimana teman-teman ketahui, bahwa benda di alam ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada pertemuan yang lalu, sudah kita bahas tentang sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada ketiga benda tersebut berkaitan dengan adanya perubahan suhu. Untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai ya. Suatu benda jika menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini dapat menyebabkan perubahan wujud benda teman-teman. Misalnya, es mencair, air menguap, atau kapur barus menyublim. Demikian juga sebaliknya. Jika suatu benda melepaskan kalor, maka mengalami penurunan suhu. Penurunan suhu atau melepaskan kalor ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda teman-teman. Misalnya, membeku, mengembun, dan mengkristal. Ayo kita bahas satu persatu berbagai perubahan tersebut ya. Berikut ini beberapa contoh perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita yang membutuhkan kalor. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Perubahan wujud ini membutuhkan kalor. Misalnya, es batu yang mencair karena es batu menyerap energi panas yang ada di sekelilingnya. Atau juga mentega yang mencair karena mendapat panas dari suhu wajan. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud ini juga membutuhkan kalor. Misalnya, air yang dipanaskan dapat menguap. Uap air mudah dilihat saat air panas dituang. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Perubahan ini juga membutuhkan kalor ya teman-teman. Contohnya, perubahan wujud pada kamper. Kamper adalah benda padat, namun saat diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Karena kamper berubah menjadi gas yang menyebar di udara. Nah, kalau pada 3 contoh perubahan wujud di atas membutuhkan kalor, maka 3 contoh perubahan wujud berikut ini adalah kebalikannya teman-teman, yaitu justru melepaskan kalor. Perubahan wujud apa sajakah yang melepaskan kalor? Berikut ini penjelasannya. Pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contoh yang paling mudah kita amati adalah saat memasukkan sekantong air ke dalam freezer. Maka air dalam kantong tadi dalam beberapa saat akan berubah menjadi es. Es adalah benda padat dan perubahan wujud ini melepaskan kalor ya teman-teman. Yang kedua, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, jika gelas berisi air panas kita tutup, maka dalam beberapa saat jika teman-teman membuka tutup gelas, maka bagian dalam tutup gelas akan ada titik-titik air. Itulah embun yang terbentuk dari uap air panas di dalam gelas. Mengembun disebut juga kondensasi. Yang ketiga, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat.
Hal ini dapat teman-teman lihat pada lubang knalpot yang menghitam. Itu adalah gas karbon dioksida yang menjadi padat. Demikian juga dengan terbentuknya butiran salju yang terbentuk dari uap air. Nah, berbagai peristiwa tersebut terjadi karena perubahan energi panas atau kalor. Pada saat menerima atau melepaskan kalor, maka akan terjadi perubahan wujud benda. Berikut ini bagian tentang perubahan wujud benda ya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan. Tanda panah ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Tanda panah berwarna merah menunjukkan perubahan tersebut memerlukan kalor teman-teman. Sedangkan warna kuning menunjukkan perubahan wujud benda tersebut melepaskan kalor. Demikianlah teman-teman penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan tunggu video pembelajaran dari saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.